Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Special Education Unima akan memaparkan hasil diskusi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Meninjau Profesionalisme Guru Pendidikan Khusus di Indonesia, Program dan Masalahnya, yang adalah hasil karya tulis ilmiah dari penulis 1, Ayuba Mamarimbing, penulis 2, Marlan Lantang, penulis 3, Geraldis Theodum, dan Andi Dewangga Permana Putra, Sarjana Pendidikan Magister Education sebagai dosen pendamping kami. Baik, kita masuk pada bagian pertama, itu latar belakang. Latar belakang sendiri terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pentingnya pendidikan. Pendidikan sudah menjadi salah satu elemen paling penting dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali juga dengan anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Yang kedua, pendidikan khusus sebagai wadah bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus sendiri adalah institusi yang dibentuk khusus untuk anak berkebutuhan khusus karena anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan dan metode pendidikan yang berbeda daripada anak normal pada umumnya. Yang ketiga, pentingnya profesionalisme guru pendidikan khusus. Seorang guru pendidikan khusus harus memiliki profesional yang lebih tinggi daripada guru pada umumnya, karena untuk mengajar dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Profesionalisme guru sendiri dapat diartikan sebagai komitmen dari seorang guru yang kuat untuk mengembangkan dirinya agar dapat menjadi guru yang kompeten. Kompetensi guru sendiri terbagi atas 4 jenis, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang keempat, publikasi di bidang profesionalisme guru pendidikan khusus di Indonesia perlu ditingkatkan. Menurut studi terbaru dari Ahmed dan koleganya pada tahun 2022, menyajikan sebuah gambaran profesionalisme guru pendidikan khusus di negara-negara dengan ekonomi rendah sampai ekonomi menengah di kawasan Asia Pasifik. Mereka telah memaparkan bahwa negara dengan publikasi di bidang profesionalisme guru terbanyak dipegang oleh Thailand, China, dan diikuti oleh Vietnam dan India. Dari studi tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih minim publikasi ilmiah di bidang ini. Oke, baik, untuk pemaparan selanjutnya diserahkan kepada Saudari Marlan Lantang. Dipersilakan. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan penelitian itu untuk mendapatkan gambaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan profesionalisme guru pendidikan khusus di Indonesia. Untuk itu, dua pertanyaan peneliti sebagai berikut. Yang pertama, program apa saja yang telah dilaksanakan selama ini berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus atau inklusi di Indonesia. Yang kedua, apa saja masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan profesionalisme guru pada setting pendidikan khusus dan atau inklusi di Indonesia. Selanjutnya metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode tinjauan usaha sistematis. Menurut Go, Thomas dan Oliver, tinjauan usaha sistematis merupakan sebuah metode peninjauan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan karena proses dalam melakukan penelitian ini harus dilakukan secara sistematis, tidak dapat verifikasi atau diverifikasi oleh orang lain. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari proses pencarian melalui pangkalan data daring Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci program pengembangan profesionalitas, kompetensi, guru, pendidikan khusus, dan sekolah luar biasa. Hasil pencarian kemudian disaring dengan mengacu pada relevansi penelitian berdasarkan judul dan abstrak. Hasil penyaringan kemudian dinilai kelayakannya berdasarkan 2 kriteria. Yang pertama, kriteria inklusi meliputi 1. Studi dipublikasi dari tahun 2010 sampai 2023. Yang kedua, studi dilaksanakan di Indonesia dan studi harus berkaitan langsung dengan isu profesionalisme guru pendidikan khusus. Selanjutnya, kriteria eksklusi meliputi 1. Studi dipublikasi sebelum tahun 2010. Yang kedua, berbahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris. Yang ketiga,
Isu profesionalisme bersifat tambahan. Selanjutnya hasil. Adapun hasil dari penelusuran melalui Google Scholar dengan menggunakan kombinasi kata kunci memunculkan 472 hasil. Dari hasil tersebut didapat 3 studi setelah proses penyaringan judul dan abstrak. Dan selanjutnya didapat studi yang dinilai layak untuk masuk dalam proses analisis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ayo Marimin, dipersilakan. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu program kegiatan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Jadi, menurut studi dalam penelitian, program guru profesionalisme diupayakan menjadi program yang berkelanjutan. Dalam program ini memuat 3 komponen. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri ini diharapkan guru mampu mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada pada dirinya. Selanjutnya, karya inovatif. Karya inovatif ini diharapkan agar guru mampu mengembangkan program-program pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang baru. Dan yang terakhir, publikasi ilmiah, diharapkan guru mampu menulis karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya di berbagai jurnal pendidikan. Dan program dilakukan secara mandiri atau institusi. Secara mandiri, guru melakukannya dengan membaca buku atau literatur lainnya. Dengan institusi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau institusi di organisasi, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Dalam masalah ini terdapat 3. Yang pertama, kualifikasi dan kompetensi guru yang masih rendah. Di salah satu SLB yang kami dapati dalam penelitian ini, terdapat 13 guru, 2 diantaranya berkualifikasi pendidikan khusus, dan sisanya hanya lulusan ekonomi dan hanya lulusan SMA. Yang kedua, masalah dalam program pengembangan profesionalisme meliputi alokasi dana. Alokasi dana tersebut dikatakan masih sangat minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pihak-pihak yang membangun sebuah program ternyata masih kurang kreativitasnya. Dan yang terakhir, masih lemahnya publikasi ilmiah guru. Terdapat dalam penelitian ini dikatakan bahwa penelitian publikasi ilmiah hanya diperuntukkan untuk seseorang yang ingin melanjutkan studinya atau ingin meningkatkan karirnya. Dan dikatakan juga bahwa publikasi ilmiah ini sulit dilakukan oleh seorang guru. Kesimpulannya, program pengembangan telah dilakukan baik oleh satuan pendidikan maupun pemerintah. Namun, adanya masalah yang berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi guru, serta kesabarannya, hambatan yang berkaitan langsung dengan program-program pengembangan, hingga harapan bahwa guru dapat berpartisipasi dalam kegiatan publikasi ilmiah. Semakin menyadarkan kita bahwa masih banyak hal yang mesti kita pikirkan dan lakukan bahwa sehingga memajukan pendidikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekian dan terima kasih pemaparan hasil karya tulis ilmiah dari kami, tim Special Education Unima. Sampai bertemu di studi selanjutnya.